Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sehat. Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia menjadi narasumber kami dalam hal ini mewawancarai dua kepala sekolah. Kami ingin bertanya tentang kiat-kiat Ibu sebagai pemimpin dalam sekolah ini untuk mengambil sebuah keputusan. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau keputusan moral? Oke. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah di SDN 1 Wekuli ini, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dan atau rujukan moral, yang pertama saya melihat dulu dari aspek peraturan atau hukuman ataupun benar atau salah di situasi kasus itu. Baik, Bu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang saling bersinggungan, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi selama ini saya hanya bisa mengambil manfaatnya dan sedikit resikonya. Berarti Ibu melihat bahwa sesuatu itu lebih banyak manfaatnya daripada ya, kemudian sedikit resikonya. Oh, baik. Selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan ketika mendapatkan hal seperti itu? Ya, jadi langkah-langkah yang saya tempuh selama ini, saya selalu terbuka dengan semua bawahan. Yang pertama, saya selalu terbuka dengan semua bawahan. Kemudian yang kedua, saya mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari sebuah kasus atau situasi itu. Kemudian yang ketiga, setelah itu saya selalu mengambil keputusan itu dengan cara musyawarah. Berarti Ibu meminta berkomunikasi dengan rekan sejawat ya, Bu? Iya. Selanjutnya, Bu, maaf ini tentang tantangan dalam mengambil keputusan selama ini. Tentu ada tantangannya. Kiat-kiat apa saja yang Ibu lakukan ketika sebuah tantangan dalam keputusan, dalam sebuah dilema etika itu? Tantangannya, keputusannya seperti bagaimana Ibu ambil? Ya. Saya mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Saya mempertimbangkan dalam mengambil keputusan itu yang adil untuk semua guru, untuk semua warga sekolah, yang adil dan bertanggung jawab. Kemudian tapi selama ini dan pastinya dari semua bawahan saya, dari semua warga sekolah itu ada yang tidak sepaham, ada yang pandangannya berbeda, pola pikirnya berbeda dan tidak sepaham dengan apa yang kita ambil, ya, keputusan yang kita ambil. Jadi itu menjadi tantangan saya ketika orang atau guru atau salah seorang dari bawahan saya itu yang tidak sepaham dengan keputusan yang saya ambil itu, meskipun keputusan itu diambil secara musyawarah. Nah, Bu, selama ini apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau pada saat itu juga, atau bagaimana? Oh ya. Jadi selama ini alhamdulillah ketika ada
masalah atau kasus atau apa saja yang terjadi di sekolah ini, saya selalu menyelesaikan di tempat dan tidak menunda-nunda untuk menyelesaikan kasus itu. Baik, berarti tidak memiliki jadwal ya Bu? Iya, tidak berjadwal, Harus langsung diselesaikan. harus diselesaikan. Adakah prosedur atau bentuk-bentuk seperti apa yang Ibu jalankan untuk mengambil sebuah keputusan pada kasus itu? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab, kemudian dengan cara musyawarah, sehingga keputusan itu meskipun tadi yang menjadi tantangan saya bahwa ada salah seorang dan pasti ada di antara bawahan itu yang tidak sepaham atau pola pikir yang berbeda, pandangan yang berbeda, itu pasti. Nah, itu sebagai tantangan. Nah, meskipun itu, tetapi karena keputusan itu diambil secara adil dan bertanggung jawab dan melalui musyawarah mufakat, sehingga saya berpikir bahwa keputusan yang diambil itu akan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dan resikonya pasti lebih sedikit. Baik Bu, sekarang minta maaf ini Bu, dari kasus-kasus dilema etika yang selama ini didapatkan di sekolah ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama mengambil sebuah keputusan dilema etika? Jadi selama mengambil keputusan sebagai kepala sekolah saya di SDN 1 ini, yang bisa saya petik dari pengambilan keputusan ini, yang pertama, seorang pemimpin itu harus bersikap terbuka terhadap situasi apa saja. Kemudian yang kedua, setiap mengambil keputusan harus dengan cara musyawarah dan mufakat. Kemudian mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya harus memperhatikan mana yang lebih banyak manfaatnya dan sedikit resikonya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih atas pengalaman, atas pembelajaran yang sudah Ibu bagi kepada kami. Mudah-mudahan pengalaman yang Ibu sudah berikan, sudah bagikan kepada kami bisa menjadi suatu motivasi untuk kami ke depan selama menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Jadi Ibu, terima kasih banyak ini atas kesempatannya. Saya akhiri wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Maaf Bu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Ibu untuk bersedia kami wawancarai. Dalam hal ini kami ingin bertanya tentang kiat-kiatnya Ibu selama menjadi seorang pemimpin di sekolah ini. Bagaimana kiat-kiatnya Ibu ketika mendapatkan sebuah masalah? Tentunya ada segala pertimbangan yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah keputusan. Bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu dapatkan selama ini? Apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Dilema etika. Contoh. Contoh ini bisa salah seorang siswa yang memang dia punya IQ bukan di atas atau di bawah. Iya. Itu contoh. Salah satu siswa kami di sini merupakan siswa yang IQ-nya di bawah. Jadi pada saat guru memberikan soal atau ulangan, itu kadang
orangnya suka sekali nyontek. Menyontek itu paling dia sering yang dia lakukan itu nyontek. Jadi teman sebangku atau teman di samping muka belakang itu merasa risih dengan dia punya kelakuan ini. Setiap ada soal pasti ada jawabannya, pasti dia nyontek, bertanya apa semua. Nah, itu salah satu. Jadi setelah ditanya kenapa setiap ada sedikit berikan guru soal atau ulangan, kenapa selalu nyontek? Alasan, ibu saya tidak tahu jawabannya. Ibu saya tidak tahu jawabannya. Jadi ya baik. Berarti kasusnya seperti itu dia. Iya. Jadi bagaimana tindakannya ibu untuk mengadili siswa tersebut? Langkah-langkah apa saja? Apakah harus diberikan hukuman atau bagaimana? Kalau hukuman tidak, dipanggil, dihadapkan sama perwaliannya dengan saya sendiri, yang disaksikan perwaliannya. Jadi terus ditanya apa permasalahan sehingga nyontek. Alasannya saya tidak mampu menghafal, apalagi di sekolah kami ini kan sekolah agama. Tulisan Al-Quran itu yang paling dia tidak mampu menulis, dia tidak tahu membaca saja dia. Jadi setiap dia nyontek itu apa yang ditulis temannya itu yang dia ikuti. Sementara temannya juga rasa tidak nyaman, tidak ada kenyamanan karena dia pikir kalau dia menyontek terus, jangan nanti nilainya lebih tinggi si ini daripada dia toh. Akhirnya saya berikan solusi untuk teman-temannya ini anak tersebut itu saya berikan solusi dia bagaimana caranya sehingga dia mampu, ya, sehingga dia mampu, tidak juga langsung bisa, tapi perlahan-lahan kan. Jadi saya berikan dia pengulangan individu, ya, secara individu, karena supaya dia tahu toh bagaimana kalau rasanya tanpa menyontek itu hasil karya sendiri, mau salah mau benar, tapi dari hasil pikiran sendiri. Nah, gitu. Berarti maaf Bu, berarti ketika kita ingin memberikan sebuah keputusan, apakah dengan tadi ini kasusnya anak tersebut, apakah ibu mengambil sebuah keputusan itu langsung ibu putuskan atau adakah langkah-langkah yang ibu lakukan sebelum memberikan sebuah keputusan? Ya, ada, ya. Jadi sebelum, kalau kita langsung otomatis tetap seperti itu juga, tidak akan ada apa dia tahu. Nah, langkah-langkah pertama itu belajar, ya, bagaimana caranya menulis ini, ya, bagaimana mengisi. Kalau misalkan soal keagamaan itu yang mana isinya apalagi tentang bahasa Arab, itu disuruh memang dibimbing perlahan-lahan. Berarti dalam hal ini harus ada kerjasama Iya, juga dengan perwalian dan guru bidang studinya. Ya. Baik. Berarti harus ada dibuat sebuah hubungan komunikasi antara siswa, guru mata pelajaran, gurunya, dan perwalian. Iya, perwalian serta ibu sebagai Iya, pengambil keputusan. supaya dia ada dukungan. Nah, dengan motivasi seperti itu kan dia terdorong toh. Iya, baik, Bu. Kemudian misalnya ada sebuah kasus, apakah ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Maksudnya di sini ada jadwalkah untuk menyelesaikan kasus tersebut atau secara spontan ibu harus menyelesaikan pada saat itu juga?
kasus seperti tadi. Iya. Kalau kasus seperti tadi itu kita bicarakan dulu dengan guru mata pelajarannya, toh kita bicarakan dengan guru mata pelajarannya, kemudian barangkali bagaimana caranya dia membimbing, baru kita beri jadwal kapan dia bisa, kalau dia sudah mampu untuk melaksanakan ujian itu, baru kita laksanakan, kita berjadwal. Tapi kita berjadwal. Jadwal. Jika Bu, misalnya ini siswa tersebut nilainya masih kurang ya di mapel tersebut, apakah Ibu memberikan kelonggaran atau kebijakan untuk naik ke tingkat selanjutnya, atau bagaimana? Bagaimana pertimbangan-pertimbangan Ibu untuk anak tersebut? Kalau misalkan nilainya rendah, ya, tidak memungkinkan dia untuk naik ke kelas, bisa kita kerjasama dengan guru mapel lain, atau guru mapel itu saja ya. Guru mapel tersebut barangkali dia memang tidak tahu, tidak terlalu lincah menulis itu, mungkin dengan hafalan. Nah, dengan hafalan barangkali dia bisa yang mudah-mudah lah, yang bisa dia yang cepat. Dan itu kan kadang anak ada yang mampu menghafal tetapi menulis tidak, iya. Nah, itu. Berarti di sini kita sebagai seorang guru dan kepala sekolah harus mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa tersebut. Jadi dalam hal ini kita tidak hanya melihat hanya satu sisi saja, mungkin ada sisi lain ya, begitu ya. Jadi dari faktor-faktor tadi ini, Ibu mengambil sebuah keputusan itu, tentunya ada faktor-faktor yang bisa membuat Ibu ringan dalam mengambil sebuah keputusan. Bisakah memberikan salah satu contoh faktor yang bisa membuat Ibu mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Ada ya, sebenarnya mudah, karena biasanya meringankan itu karena guru mapelnya sendiri biasa datang melapor ya. Itu yang kemudian kita langsung ambil keputusan ya. Keputusan kita panggil yang bersangkutan, kemudian kita bimbing, itu dan hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan. Baik Ibu, berarti inti dari mengambil sebuah keputusan itu dari yang hasil percakapan kita tadi ini, berarti harus ada komunikasi dengan guru, kemudian siswa, sehingga kita bisa membuat sebuah kesepakatan untuk memperbaiki nilai atau mengurangi dia untuk menyontek, begitu ya. Jadi tidak menjadi kebiasaannya lagi, toh. Baik Bu, terima kasih banyak ini atas saran-saran, atas ilmu yang Ibu bagikan kepada kami selama menjadi pemimpin di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu paparkan hari ini bisa kami terapkan ketika menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Saya akhiri wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.